Sebelum kita nonton sampai habis, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Kembali dengan opini publik bersama saya Ahmad Juanda mengabarkan dari SMP Negeri 1 Leles, Garut, Jawa Barat, dan inilah berita selengkapnya. Garut, sebuah momentum bersejarah bagi dunia pendidikan dan literasi di Kabupaten Garut terjadi di SMPN 1 Leles saat sekolah ini resmi meluncurkan buku antologi puisi hasil karya siswa-siswi dan pembina ekstrakurikuler literasi. Kegiatan tersebut digelar dengan penuh semangat dan kebanggaan di halaman sekolah SMPN 1 Leles pada Kamis, 30 Oktober 2025. Acara peluncuran ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah, guru-guru, pembina ekstrakurikuler, serta perwakilan orang tua siswa. Dalam sambutannya, Wakil Kepala SMPN 1 Leles menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kreativitas dan semangat para siswa dalam menulis puisi. Kami bangga karena anak-anak mampu mengekspresikan ide, perasaan, dan pengalaman melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Buku antologi ini menjadi bukti nyata bahwa semangat literasi tumbuh subur di lingkungan sekolah, ujarnya. Kegiatan ini merupakan hasil kerja keras dan bimbingan dua pembina ekstrakurikuler literasi, yaitu Ibu Nung Siti Rukasih, SPD, dan Ibu Nevi Preda Arianti, SPD, yang dengan sabar mengarahkan para siswa dalam proses menulis dan menyunting karya. Mereka berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk melahirkan generasi muda yang gemar membaca dan menulis. Kami ingin setiap siswa percaya diri menyampaikan gagasan dan perasaannya melalui tulisan. Antologi ini menjadi bukti bahwa semangat literasi bisa tumbuh dari sekolah, tutur Ibu Nung Siti Rukasih. Peluncuran buku antologi puisi ini juga dimeriahkan dengan pembacaan puisi oleh beberapa siswa yang karyanya termuat dalam buku tersebut. Tepuk tangan dan apresiasi dari seluruh hadirin menambah semarak suasana acara. Perwakilan orang tua siswa, Bapak Christian Kangekitimo, SH, turut menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada pihak sekolah serta pembina yang telah membimbing anak-anak dalam berkarya. Ia berharap kegiatan seperti ini terus dikembangkan untuk membentuk karakter positif dan kreativitas siswa. Selain menjadi wadah ekspresi diri, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan menulis di kalangan pelajar. Kami ingin literasi menjadi gerakan yang berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sementara, tambah pembina. Di akhir acara, dilakukan penyerahan simbolis buku antologi puisi kepada kepala sekolah dan para guru sebagai bentuk kebanggaan atas karya anak bangsa yang lahir dari semangat literasi sekolah. Selamat datang di Opini Publik, masih bersama saya di sini. Hari ini saya sedang berada di SMPN 1 Leles. Dan kebetulan saya di sini sudah ditemani oleh salah seorang guru di bidang literasi. Di sini saya sudah ditemani oleh Tesi yang dia SPD dan Ibu Neti Prida Arianti SPD. Tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh Ketua Literasi langsung. Di sini sudah ada Mas Ayu Gersi Gania. Gimana Neng, sehat? Dan Ibu dan Neng sekretaris ya? Mana sekretarisnya mana coba? Oh ya, Siti Anaya ya. Dan juga bendahara Intisar Hasna. Sehat Neng ya, semangat terus ya dalam menulisnya. Mari kita ke Ibu Nung langsung. Ibu, selamat pagi Bu. Semangat ya Bu ya. Selalu semangat. Ini saya pengen tahu, mau tahu terkait literasi ini seperti apa Bu? Kok bisa sampai saya baru tahu bahwa SMP 1 Leles ini sudah menerbitkan 8 buku literasi. Coba. Apa Bu menurut Ibu? Awalnya pada tahun 2017 ketika
ketika saya pindah ke sini, kebetulan saya baru Maret 2017 pindah ke SMP Negeri 1 Leles. Hanya di awal sebelumnya saya di SMP 2 Cibiu itu memegang pembina literasi juga. Nah, ketika pindah ke sini saya mengamati kegiatan literasi di sini sudah berjalan, alhamdulillah. Kita sudah memiliki 3 pembina literasi waktu itu, ada Ibu Aan, ada Ibu Siti Sumina, ada Ibu Rosi. Nah, hanya pada waktu itu literasinya itu literasi sekolah keseluruhan. Jadi hanya mengadakan membaca 15 menit sebelum belajar, hanya itu, belum ada kegiatan yang lainnya. Ketika saya pindah ke sini tergelitik karena saya senang menulis. Kebetulan waktu itu saya sudah menulis buku 2. Nah, saya sampaikan keinginan saya ke pembina literasi untuk semakin meningkatkan literasi di kita, yaitu saya berinisiatif membuat ekstrakurikuler literasi. Nah, ekstrakurikuler literasi ini akan lebih mengkhususkan di sini anak tidak hanya membaca, tapi anak digali kemampuannya. Nah, di sini akan dibina, dibimbing minat, bakat, dan kemampuan anak dikembangkan. Sampai pada waktu pindah ke sini, alhamdulillah diizinkan saya masuk ke tim pembina literasi, lalu berencana membuat program. Salah satunya kita melatih menulis untuk anak-anak. Kita menghadirkan penulis dari Bandung kebetulan yang sekarang juga mendukung, yang penerbit juga, Hendrianto. Mendatangkan beliau ke sini memberikan motivasi ke anak-anak untuk menulis. Alhamdulillah respon dari anak-anak sangat luar biasa. Sampai suatu kesempatan saya tantang ke anak-anak, kalian mau menulis enggak? Ternyata anak-anak siap menulis dan kita memulai pelatihan. Pelatihan hanya diberikan sekitar 3 bulan. Sudah 3 bulan pelatihan, lalu anak ditantang, ada tantangan berikutnya. Kalau kalian mau membuat tulisan dibukukan, diberi waktu 3 bulan. Silakan mengumpulkan karyanya. Waktu itu masih ingat, anak-anak itu hanya 26 orang. Kita tantang mereka untuk membuat karyanya selama 3 bulan, 100 halaman. Kita tantang begitu. Luar biasanya, baru 4 minggu, 4 minggu, anak sudah menghasilkan 187 puisi. Nah, dari sana mulai kami melihat bahwa anak-anak kita itu berpotensi, punya potensi yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Mereka hanya perlu wadah, dan saya katakan tepat, membentuk satu ekstrakurikuler literasi untuk mewadahi minat bakat mereka. Baik Bu, maaf bisa potong. Ada yang menarik Bu. Ibu tadi bilang ada 20 mahasiswa yang memiliki minat untuk menulis. Iya. Tapi tadi saya lihat ada 150 orang Bu. Nah, Ini seperti apa perjuangannya? iya. Yang pertama itu, yang kedua, ini tema yang paling diminati tentang apa Bu? Ya. Coba. Perkembangan dari 26 anak hingga sekarang mencapai 153 anak itu ya memang luar biasa, perlu perjuangan sekali. Yang pasti kita selain membimbing, membina juga harus memberikan contoh bahwa kita juga menulis. Alhamdulillah ketika anak selain dibina juga anak itu diberi motivasi untuk menulis. Nah, ketika ada satu karya yang hadir, kita adakan launching kecil-kecilan, launching sederhana. Nah, itu mulai anak yang lainnya mulai tertarik, mulai nambah 40 sekian di buku berikutnya, karena kita kebetulan setiap tahun menghasilkan buku. Setiap launching itu menjadi sarana kita buat promosi ekstrakurikuler literasi sampai bertambah dan alhamdulillah di tahun ajaran 2025-2026 itu kita mendapatkan anak anggota literasi 153 itu. Kalau temanya apa saja Bu? Nah, tema yang menarik buat anak tentunya kita tidak jauh dari
dunia anak ya, dari dunia anak sekitar cinta remaja gitu, cinta remaja. Tapi untuk tema cinta ini saya membatasi mereka, bukan membatasi berimajinasinya, tapi membatasi tema supaya tidak keluar dari, tetap kita ada di lingkungan pendidikan. Jadi tema cinta boleh, tapi masih tetap dalam lingkaran pendidikan. Nah kemudian yang keduanya, tema yang mereka minati itu sekitar sekolah, kehidupan rumah juga. Nah untuk itu saya bebaskan ke anak-anak, silakan. Nah hanya di sini ya sebebas-bebasnya anak, tetap mungkin ketika kita mau menghasilkan satu karya yang bagus tetap harus didampingi, kita harus berperan sangat aktif untuk membina, memberikan arahan pada anak tentang tulisannya. Gitu. Ini Bun, saya penasaran. Nepi yang ya, Bu Nepi. Jangan-jangan ini dari tentang literasi ini ada sebuah program lagi yang masih tersembunyi nih, yang disembunyikan oleh Bu Nepi. Soalnya dari tadi saya lihat Ibu hanya senyum gitu. Apa nih Bu, menurut Ibu gimana nih tentang literasi ini, kelanjutan dari literasi yang mungkin sedang digarap? Alhamdulillah, awalnya saya bergabung di literasi itu 2 tahun ke belakang Bapak. Jadi saya terbilang baru di ekstrakurikuler literasi ini. Dan kebetulan ketika saya masuk di ekskul ini memang awalnya hanya seputar menulis, kemudian berpuisi seperti itu. Dan kebetulan juga saya memiliki hobi bermain peran, bermain teater, dan saya juga tergabung dalam organisasi teater di kabupaten. Dan saya rasa ini cukup mendukung bagi anak-anak begitu, sehingga saya menawarkan kepada Ibu, Bu, bagaimana kalau misalnya ada seni perannya begitu di dalam literasi, karena dalam pelajaran bahasa Indonesia pun itu ada Pak materinya ya, kaitan dengan apresiasi drama begitu Bapak, sehingga ini akan saling berkaitan. Dan ketika anak-anak disodorkan berkaitan dengan seni peran, alhamdulillah tanggapannya bagus begitu Bapak. Sampai saat ini ada terkait alhamdulillah sampai sekarang kita baru sampai di tahap latihan ya Kak. Kita sudah kemarin baru selesai casting dan sekarang proses reading Bapak. Begitu. Kita sekarang ada 2 garapan ya, monolog dan drama. Mantap ya. Sekarang kita beralih kepada siswanya sendiri nih, bagaimana menurut mereka terkait kegiatan ini. Untuk siapa, Mas Ayu ya? Ini sebagai ketua kita tanya langsung, bagaimana menurut Mas Ayu dan kawan-kawan? Buat saya sendiri, ekstrakurikuler literasi itu sangat bagus karena dengan adanya kegiatan menulis, maka minat baca dan menulis mereka akan terlatih. Imajinasi yang mereka bisa kembangkan akan bisa lebih baik. Terus buat saya pribadi, saya tertarik di ekstrakurikuler literasi ini karena adanya kegiatan menulis dan drama teater yang ini sama Bu Nevi, karena saya sendiri lebih minat di drama teater. Kalau menurut Cindy? Ya, menurut saya pribadi ya, saya bergabung di ekstrakurikuler awalnya karena penasaran. Ternyata setelah saya masuk ekstrakurikuler literasi, ekstrakurikuler literasi sangat menarik, membuat cerita, belajar itu juga, belajar bermain peran, itu sangat menarik. Kalau bisa? Menurut saya ekstrakurikuler literasi sangat menyenangkan, dan juga kan banyak ya, ada drama teater, ada puisi, dan ada juga bikin cerita. Nah, jadi sangat menarik. Harapannya seperti apa? Saya harap untuk kedepannya ekstrakurikuler literasi lebih berkembang dan maju, serta pihak sekolah juga mendukung dengan adanya berbagai kegiatan yang ada di ekstrakurikuler literasi. Terima kasih. Ternyata tidak hanya pendidikan formal yang bisa menggali potensi siswa, tapi juga pendidikan non formal. Salah satu contoh tentang literasi ini
bisa meningkatkan minat dan bakat siswa. Mungkin sekian dulu wawancara hari ini. Saya Dik Sidik dan kawan-kawan mengabarkan dari SMPN 1 Leles Kabupaten Tegal. Kegiatan hari ini Pak, sebagai orang tua siswa? Kegiatan hari ini kebetulan saya datang ke sini itu menerima undangan adanya peluncuran atau launching buku terkait karya sastra hasil dari siswa dan siswi SMPN 1 Leles dalam bidang ekstrakurikuler literasi. Bukunya tentang apa Pak? Tentang antologi puisi, kumpulan puisi karya dari siswa-siswi SMPN 1 Leles. Judulnya Pak? Mahakarya. Manfaat buat siswa apa Pak? Sebagai orang tua murid. Manfaat untuk mengikuti ekstrakurikuler literasi itu sangat luar biasa menurut saya. Karena selain dari siswa tersendiri terbiasa untuk membaca dan menulis, selain itu literasi juga mengajarkan para siswa dan siswi ini untuk menganalisa, mengevaluasi, serta menumbuh kembangkan karakternya. Jadi untuk usia belia seperti ini memang sangat bagus ketika siswa dan siswi ini mengikuti ekstrakurikuler literasi. Kalau menurut Bapak, dukungan orang tua seperti apa Pak? Menurut saya dukungan dari orang tua siswa dan siswi ini sangat luar biasa, dan memang saya juga menghimbau kepada sebuah orang tua yang mengikuti ekstrakurikuler literasi ini mendukung putra putrinya untuk mengikuti segala kegiatan ekstrakurikuler literasi, karena dalam mengikuti ekstrakurikuler literasi ini dapat menumbuh kembangkan minat atau karakter dari putra putri kami, sehingga kedepannya menumbuhkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Pesan Pak untuk siswanya itu Pak, sama orang tua murid Pak? Pesan untuk siswa dan siswi SMP SMPN 1 Leles ini adalah tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler literasi, tetap berinovasi, tetap tumbuh kembangkan minat dan bakatnya, agar kepercayaan diri ini melekat pada dirinya, sehingga menjadikan karakternya ini karakter yang luar biasa di kemudian hari. Untuk orang tua murid ya, saya menghimbau kepada seluruh orang tua dari siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler literasi ini mendukung kepada putra putrinya, karena kegiatan literasi ini sangat membantu menumbuh kembangkan karakter dari putra putri kami, dan juga dalam mengimplementasikan minat dan bakatnya yang selama ini terpendam. Saran untuk sekolah Pak? Saran untuk sekolah, kami atau saya selaku yang mewakili dari pihak siswa dan siswi SMPN 1 Leles berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah melakukan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler literasi ini, sehingga membantu putra-putri kami dalam mengembangkan bakat atau menumbuh kembangkan karakternya. Untuk kedepannya kami mengharapkan dorongan juga dari semua para pihak sekolah SMPN 1 Leles agar tetap mendukung dan terus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler literasi ini. Makasih Pak ya.